Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala rasuluhu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqar rasuluh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, para bapak jamaah peserta kajian salat subuh yang mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ada di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang juga Allah banyak berikan fadilah, Allah banyak berikan keutamaan. Tetapi Nabi SAW menyebutkan Sya'ban ini juga bulan yang banyak dilupakan oleh orang-orang. Nabi bersabda, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban." Sya'ban wa Ramadan. Nabi katakan bahwa itulah bulan yang yaghfulun nasu anhu, yang manusia suka ghafil, suka lalai, suka lupa dengan keutamaan dan amalan di bulan Sya'ban yang ada di antara Rajab wa Ramadan. Karena biasanya kita itu kalau di bulan-bulan menjelang Ramadan fokusnya pertama kepada Rajab, karena Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang Allah banyak berikan keutamaan, sehingga banyak orang kemudian beramal itu pada bulan Rajab, dan kemudian masuk Sya'ban orang fokus pada Ramadannya. Sementara bulan Sya'ban juga bulan yang Allah banyak berikan fadilah. Di antaranya Nabi menyebutkan bahwa innallaha la yutalli'u fi nisfi lailati Sya'ban wa yaghfiru jami'a khalqi jami'an. Nabi menyebutkan bahwa di bulan Sya'ban itu Allah akan memperhatikan, akan melihat kepada hamba-hambanya di nisfi lailatul nisfi Sya'ban, di malam separuh bulan Sya'ban, itu pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Lalu fayaghfiru, dan Allah memberikan ampunan pada semua hamba-hambanya pada malam tersebut. Ini memang ada fadilah yang Allah berikan di bulan Sya'ban ini, diantaranya bahwa Allah pada malam nisfu Sya'ban itu akan melihat semua hamba-hambanya yang beriman. Lalu yang kedua, akan memberikan ampunan pada hamba-hambanya yang banyak beribadah, banyak memohon ampunan dengan istighfar pada bulan Sya'ban, dan khususnya pada malam nisfu Sya'ban tadi itu, ya. Illa musyrikin wa musyahinin, kecuali dua golongan yang tidak mendapat ampunan dari Allah pada bulan Sya'ban. Siapa itu? Pertama, orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, memohon pada selain Allah, menganggap ada ilah selain Allah, menganggap ada yang lebih baik ucapannya, lebih baik hukumnya dibandingkan Allah. Ini orang-orang musyrik. Yang kedua, musyahinin, kata Nabi. Siapa musyahinin itu? Nabi katakan atarikus sunnah, orang yang meninggalkan tuntunan Nabi, itu orang yang musyahinin. Lalu mereka yang bagaimana lagi? Yang mereka memusuhi kaum muslimin dan ta'inul lil ummah, orang yang juga menikam, yang menyusahkan, bahkan sampai membinasakan umat muslim. Walaupun mereka itu muslim, kata Nabi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada malam nisfu Sya'ban dan pada bulan Sya'ban secara keseluruhan.
Ini keutamaan yang Allah berikan pada bulan Sa'ban. Tapi kita sekarang sudah di seminggu akhir bulan Sa'ban, karena insya Allah seminggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, Ramadan seperti para bapak jamaah hadirin sudah sama-sama kita ketahui, disebut oleh Nabi sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai rajanya bulan. Ada Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat. Ada Sayyidus Syuhur, ada rajanya bulan. Bulan yang menjadi penghulu pimpinannya para bulan adalah bulan Ramadan. Dan Ramadan juga disebut Nabi sebagai Syahrun Azimun, Syahrun yang mulia, bulan yang mulia. Yang juga Syahrun Mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih utama dibandingkan dengan 1000 bulan, yaitu malam Al-Qadar, dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Maka Ramadan itu bulan yang memang kaum muslimin Allah berikan banyak fadilah. Memang ada bulan haram, ada yang namanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ada Rajab, itu bulan haram, Allah banyak berikan fadilah. Ada bulan Sya'ban, Allah juga berikan fadilah. Tapi tidak ada satupun bulan yang menandingi kemuliaan, keutamaan yang Allah limpahkan pada bulan Ramadan. Maka disebut Sayyidus Syuhur, itu pimpinannya bulan, rajanya bulan. Ulama juga menyebutkan Ramadan sebagai Syahrul Quran, itu bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan itu yang pertama Allah menurunkan Al-Quran. 14 abad yang lalu pertama kali memang Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Allah Ta'ala dalam 2 ayat itu menyebutkan, diantaranya surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan dia Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu apa? Allah jelaskan pada surat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberikan barokah. Jadi malam Al-Qadar itu malam yang Allah berikan barokah. Lailatul khairum min alfi syahrin, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ini yang pertama. Ulama menyebutkan alasan Ramadan disebut Syahrul Quran karena pada bulan Ramadan turunnya Quran. Yang kedua, ulama juga menyebutkan Ramadan sebagai Syahrul Quran karena di antara amalan yang dianjurkan dan dicintai Nabi adalah tilawah Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Banyak ulama yang mereka fokus pada tilawah dan tadabbur serta memahami Al-Quran pada bulan Ramadan. Banyak ulama yang menutup majelisnya itu pada bulan Ramadan karena mereka pribadi ingin fokus pada Al-Quran, baik itu membacanya, kemudian mentadabburinya, atau juga memahami tafsirnya. Jadi memang luar biasa. Al-Quran itu banyak didekatkan lagi oleh para ulama kaum muslimin pada masa lampau di bulan Ramadan seperti itu. Ada yang pernah bertanya kepada seorang syekh, ya, tapi zaman sekarang pertanyaannya, ya syekh, seperti apa sih hubungan umat Islam dengan Quran pada masa lampau begitu, pada masa dulu itu gimana, pada masa salaf itu gimana hubungan umat Islam dengan Quran? Dijawab oleh syekh itu, ya seperti hubungan kita sekarang dengan handphone kalian begitu. Jadi sekarang ini kan nggak ada orang yang nggak megang handphone, kita kemana-mana bawa handphone. Malah lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone sekarang mah gitu. Karena uangnya ada di handphone gitu ya. Karena sekarang bayar-bayar pakai handphone, nggak pakai uang cash ya. Jadi banyak tempat belanja, tempat makan tuh cashless, tidak menerima uang cash begitu ya. Kita masuk tol, bayar tol sekarang udah nggak pakai uang lagi, sudah pakai tapping lagi seperti itu. Nah, kata Syekh tadi bahwa dulu umat muslim itu dengan Quran seperti kalian, seperti kita ini berhubungan dengan handphone. Kemana-mana dibawa. Orang Indonesia itu pada hadirin setiap jam, setiap hari itu paling kurang itu 8 jam rata-rata lihat handphone itu. 8 jam. Dari 24 jam, 8 jam lihat handphone. Berarti sepertiga umur kita itu dipakai untuk melihat handphone di sana itu. Nah dulu umat muslim itu dengan Quran itu seperti itu, dekat dengan Quran, di mana-mana baca Quran, melihat mereka itu sedang menghafal Quran, melihat mereka sedang tadabbur Quran, atau melihat mereka sedang membaca tafsir Al-Quran.
Nah di bulan Ramadan ini amalan yang dicintai Nabi SAW dan dicontohkan para ulama adalah tilawah dan tadabbur Al-Quran, maka disebut syahrul Quran. Dan Ramadan juga disebut ulama sebagai syahrul tarbiyah. Ini bulan pendidikan. Karena bulan di mana manusia itu istilahnya Pak, itu disetel lagi, dikembalikan lagi defaultnya itu, settingannya kepada settingan awal, pada setelan pabrik. Gimana setelan pabrik itu? Manusia itu fitrah semuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Nah masuk Ramadan kita ini dikembalikan lagi itu kepada settingan awalnya supaya kembali kepada fitrahnya manusia. Kenapa? Karena tentu yang namanya Ramadan adalah syahrus siyam, bulan yang namanya siyam, bulan melaksanakan saum atau siyam. Kalau orang Indonesia menyebutnya puasa, itu dari bahasa Sanskerta begitu ya. Kalau bahasa Arab menyebutnya saum atau siyam. Itu yang lebih tepat sebetulnya ya dipakai saum atau siyam. Karena ada beda antara puasa dengan saum dengan siyam. Saum atau siyam itu para hadirin secara bahasa bimana imsak, artinya menahan. Orang yang saum itu orang yang menahan, yang dia menahan atau dia diam karena sedang menahan sesuatu misalnya itu. Nah di dalam sejarah umat-umat terdahulu itu ibadah saum itu ibadah yang sudah banyak dilakukan. Misalnya Nabi Zakaria alaihissalam itu ketika menunggu kelahiran anak diminta untuk melakukan yang namanya saum, tapi saumnya saum tidak berbicara. Kemudian Maryam binti Imran ketika sudah melahirkan Isa al-Masih alaihissalam itu juga diminta untuk saum, tidak berkata-kata juga. Ini juga hikmah yang Allah berikan pada Maryam binti Imran, karena kan orang-orang itu heran Pak ya. Jadi mereka lihat Maryam ini perempuan yang baik-baik, yang suci, tapi tahu-tahu punya anak begitu. Ini menjadi pertanyaan masyarakat, dari mana dia punya anak? Makanya Allah perintahkan Maryam binti Imran itu untuk tidak menjawab pertanyaan dari orang-orang kepada beliau. Dan setiap kali tanya, yang diminta menjawab adalah kemudian ya Isa al-Masih yang masih bayi itu yang lalu menjawab pertanyaan orang-orang, termasuk dari mana datangnya, siapa bapaknya. Maka yang menjawab itu adalah Isa al-Masih alaihissalam. Ada saum itu atau siyam, artinya imsak, menahan diri itu. Nah secara harfiah memang saum itu al-imsak ya, anil muftar atau muftir ya, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Yang namanya saum atau siyam itu secara fikihnya adalah al-imsak, menahan. Al-imsak menahan dari apa? Anil akli wa syurbi, dari makan dan minum ya, dan apa yang membatalkannya min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini secara fikih. Tapi secara kemudian adab-adab saum atau siyam ini itu banyak perkara-perkara yang kita diperintahkan untuk kemudian pengendalian diri, menahan diri. Nah imsak saum itu adalah imsak. Dan imsak itu secara bahasa Arab juga artinya adalah sabar. Jadi as-sabru bimana imsak. Makanya kata Nabi SAW, yang namanya saum, as-saumu nisfus sabri. Saum itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi kalau kesabaran itu adalah area yang luasnya, Pak ya. Nah, kalau saum itu bagian dari kesabaran. Nabi katakan as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Karena kalau sabar itu kan ada 3 kata ulama. Pertama as-sabru indal musibah, sabar menghadapi musibah. Yang kedua as-sabru inda ta'ah, sabar ketika mengerjakan ketaatan. Yang ketiga as-sabru indal maksiyah, sabar menghadapi kemaksiatan. Nah kalau saum ini dia adanya pada 2 tempat. As-saum yaitu as-sabru inda ta'ah, sabar menjalankan ketaatan. Lalu yang kedua adalah as-sabru indal maksiyah, sabar menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Tapi kalau as-sabru indal musibahnya kan nggak ada. Sabar menghadapi musibah itu nggak ada. Maka kata Nabi, asyamu nisfus sabri, puasa itu atau asyam itu separuh dari kesabaran. Kalau yang lebih luasnya lagi adalah sabarannya. Nah para hadirin jamaah yang Allah muliakan,
Kenapa kemudian dikatakan oleh ulama Ramadan ini syahrul tarbiyah, bulan tarbiyah? Karena tadi manusia ini digembleng lagi, dididik lagi oleh Allah dengan Ramadan agar kembali kepada fitrahnya. Para jamaah yang Allah muliakan, ada seorang ulama, Imam Ibnu Jauzi, itu beliau mengatakan bahwa manusia itu punya tabiat buruk kebinatangan. Punya tabiat buruk itu hewan, hayawan manusia itu. Ketika apa? Indah ya atau idza asbahu fi tahsili sahwatihim. Ketika manusia itu mereka berusaha untuk ya memenuhi apa yang didorong oleh syahwatnya itu. Kalau manusia sudah kemudian dia tunduk pada syahwatnya, memperturutkan hawa nafsunya itu, maka kata Imam Ibnu Jauzi itu seperti binatang itu tabiatnya. Ya seperti binatang, bagaimana? Buruk. Karena binatang dalam Al-Quran dikatakan itu ada manusia buruk-buruknya binatang. Itu manusia yang dia kufur ingkar kepada Allah. Ya, Allah sebutkan bahwa mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya akal tapi nggak dipakai untuk tafakuh, nggak dipakai berpikir. Uzunun la yubsiruna biha. Punya mata nggak dipakai mencermati, melihat tanda-tanda dan peringatan Allah. Lahum uzunun la yasma'una biha. Punya telinga tapi nggak dipakai untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh para nabi, oleh para ulama seperti itu. Lalu Allah sebutkan ulaika kal an'am. Kalau sudah seperti itu manusia, kal an'am itu tabiatnya seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak di sana itu. Maka Imam Ibnu Jauzi mengatakan kalau manusia sudah dia berusaha untuk memenuhi syahwatnya itu, maka tabiatnya itu seperti hayawan, seperti binatang. Buruk di sana itu. Apa kata beliau? Manusia itu nanti bisa seperti rakusnya, seperti babi, kalhinzir. Babi itu binatang rakus, Pak. Apapun dia makan. Ya. Jadi bahkan yang kotor-kotor pun tuh dia makan. Mungkin kalau para bapak yang dulu pernah kuliahnya di jurusan peternakan atau bergerak bidang peternakan itu tahu bahwa binatang yang paling rakus tuh khinzir, babi itu. Kata Imam Ibnu Jauzi, manusia kalau sudah memperturutkan nafsunya, kalau bicara lapar diperturutkan, itu kal khinzir nanti seperti babi itu makanya. Ya. Lalu kalau dia itu ingin sesuatu, ya, dan begitu ngotot ingin sesuatu, itu kal kalbi, seperti anjing. Karena anjing itu dia kalau pengen sesuatu, dia nunggu itu pasti. Ya, mungkin para bapak yang, mohon maaf ya, mudah-mudahan tapi nggak ada, yang punya anjing, itu anjing kalau udah pengen sesuatu, dia nunggu itu pasti itu. Sambil lidahnya dijulurkan, dan buntutnya tuh berkibas-kibas, mohon maaf itu. Jadi kata Imam Ibnu Jauzi, itu kalau sudah pengen sesuatu dan pengen diwujudkan belum dapat juga, maka seperti anjing itu nunggu terus tuh depan pintu atau depan orang yang dia pikir pengen ngasih pada dia, itu dia nunggu sambil lidahnya terjulur, ekornya dikibas-kibas begitu. Itu kayak anjing nanti manusia itu. Maka dalam Al-Quran juga ada binatang yang Allah sebutkan sebagai tamsil, perumpamaan. Salah satunya itu anjing itu disebutkan. Jadi ada manusia itu kata Allah yang tabiatnya seperti anjing. Kalau sudah pengen sesuatu dia nunggu terus itu. Terus nunggu tadi sambil lidahnya itu terjulur. Dan anjing juga para hadirin itu tidak ada namanya kesetiaan. Anjing itu setia pada siapa yang ngasih makan begitu. Pokoknya siapa yang ngasih makan, ngasih tulang, maka itu jadi majikannya itu. Jadi nggak ada istilah kemudian loyalitas atau al-wala kepada orang. Maka kata Imam Ibnu Jauzi, manusia itu kalau sudah pengen sesuatu, dia nggak peduli mau yang ngasihnya siapapun, akan dia jadikan majikan. Zaman datang penjajah Belanda, dia nurut sama Belanda. Dan dikasih makan sama Belanda. Zaman penjajah Jepang, nurut sama Jepang. Karena dikasih makan sama Jepang itu. Zaman kemudian masuk lagi masa-masa berikutnya, dia nurut sama siapa aja.
yang ngasih dia kemudian penghidupan. Makanya kata Ibnu Jauzi juga dalam Quran, ini seperti anjing ini kalau manusia sudah betul-betul dia memperturutkan hawa nafsunya. Nauzubillah min dzalik ya. Itu perumpamaan anjing itu buruk. Kemudian atau seperti apa katanya gaji manusia itu kalau sudah memperturut syahwatnya itu seperti yang namanya rubah. Rubah itu kalau dalam ini Pak dongeng-dongeng ya itu digambarkan binatang yang cerdas dan juga licik. Maka manusia kalau sudah ingin mendapat sesuatu betul-betul dia pengen sesuatu itu jadi licik gitu dia bisa meliciki orang lain, dia bisa kemudian mencari cara bagaimana supaya bisa merebut bagian dari orang lain. Itu dengan cara-cara yang licik. Kalau menipu perlu dia pakai tipu, dia menipu. Kalau perlu gosok, dia gosok. Kalau perlu dia mengadu domba, dia adu domba. Kalau perlu dia kemudian ngasih punten, dia rasuah. Suap, dia suap. Itu orang kemudian seperti itu. Itu kayak rubah manusia itu. Kalau sudah dia ingin menguasai sesuatu, mendapati sesuatu, kata Ibnu Jauzi, ini seperti rubah itu. Cerdik dan licik itu, dia pakai cara berbagai macam untuk bisa mendapatkan apa yang dia mau seperti itu. Atau seperti serigala, gimana serigala itu? Nah, serigala itu kan dia binatang yang rakus, tapi nggak serakus babi. Kalau babi itu dia kotor pun dia makan begitu, itu lebih hina itu memang babi. Nah, atau seperti serigala tadi itu, yang dia buas begitu. Ya? Maka ada perumpamaan oleh Nabi SAW bahwa perumpamaan orang yang rakus pada dunia, ya, itu lebih berbahaya dibandingkan dua serigala lapar yang dilepaskan kepada kawanan domba. Kalau udah lapar serigala, itu akan diacak-acak itu domba itu. Akan dia terkam, dia makan. Tapi kata Nabi, manusia yang sudah lapar pada dunia, ya, rakus pada dunia itu lebih bahaya daripada serigala yang lapar dilepaskan kepada kawanan domba. Karena kalau sudah kenyang itu serigala, ditinggal itu bangkainya. Ditinggal itu. Tapi kalau manusia lapar pada dunia, begitu kenyang apa ditinggal? Enggak, dibungkus pasti itu. Makanya nggak pernah ada kata kenyang. Dia sudah kenyang dengan ini, dia akan ngambil yang sana. Kenapa? Ini buat anak cucu saya. Ini buat orang di rumah, ini buat ini begitu kan? Itu kalau manusia itu udah rakus pada dunia, itu lebih bahaya daripada serigala yang lapar. Bahkan sudah nggak pandang agama. Ini kata Nabi SAW, manusia yang lapar pada dunia, dia merusak agama itu lebih bahaya daripada dua serigala lapar yang dilepaskan pada kawanan domba. Nah, pada hadirin jamaah, ini kan tabiat manusia. Kalau sudah memperturutkan hawa nafsunya itu. Nah, ada dua nafsu manusia. Satu adalah nafsu berupa hajatul udwiyah. Itu kebutuhan jasmani, makan, minum, tidur. Ya. Yang kedua adalah yaitu hawa nafsu berupa gharais, berupa naluriah. Ada naluri yang sifatnya dorongan hawa nafsu seksual. Ada naluri kemudian ingin memiliki harta, jabatan, kedudukan, pujian. Itu ada, itu naluri manusia. Kalau hajatul udwiyah kan makan minum yang sifatnya fisik. Ini pun manusia, padahal sudah Allah ciptakan lambungnya itu terbatas, betul nggak Pak? Lambungnya terbatas, tapi tetap namanya nafsu itu bisa kemudian membuat, perut manusia itu lebar. Makanya orang Sunda bilang ada istilah guci truk begitu kan? Ya, jadi perut itu bisa melebar. Tadinya, kalau mungkin ketemu orang, dulu mah nggak gemuk begini, nggak buncit kok sekarang jadi gede perutnya. Iya, saya lagi senang makan, begitu kan. Nah, manusia itu sebetulnya Allah ciptakan kebutuhan makannya itu terbatas, tapi hawa nafsunya. Kalau orang Sunda bilang itu sudah wareg, udah kenyang, tapi pengen ngeganyem begitu kan. Masih pengen ngunyah-ngunyah apa segala macam itu. Itu nafsu manusia. Ya, sekarang kan kita melihatnya di mana orang-orang itu kemudian ada istilah wisata kuliner begitu ya. Makan di sana, makan di sini, di-upload ya di YouTube, di media sosial. Kalau kata orang Bogor sini ngabibita batur gitu kan. Bahkan juga ada sekarang itu namanya budaya mukbang gitu Pak ya. Itu ada beberapa vlogger itu di YouTube saya lihat kalau makan itu sengaja dia makan porsinya jumbo Pak. Dan habis itu. Jadi mesen mie ayam sampai berapa? Saya pernah nonton itu 10 porsi Pak.
masuk itu 10 porsi dan makannya juga la haula wala quwata illa billah. Ini manusia yang sebetulnya perutnya terbatas, tapi kalau nafsunya diperturutkan, itu 1 porsi 2 porsi nggak cukup itu. Dia bisa makan lebih dari itu. Ini nauzubillah itu. Ini manusia dalam masalah makan tuh sekarang itu aduh sudah betul-betul nggak jadi, dan itu dipertontonkan. Kalau dulu kan orang malu dibilang rakus, Pak, kan malu dibilang rakus amat dahar teh, malu itu manusia. Kalau sekarang mau pertontonkan diri dan dia bangga kalau dipuji rakus itu, makanya rakus, rewok kata orang Bogor bilang gitu kan, malah bangga di situ. Ini berarti ada masalah ini dengan tabiat manusia. Yang tadi Imam Ibnu Jauzi katakan itu jadi kayak binatang. Yang harusnya mulia, makannya itu dia secukupnya. Malah kalau Nabi itu makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Bahkan Nabi itu dikatakan oleh istri-istri Nabi, belum pernah Nabi itu seumur hidup makan sampai kekenyangan. Kenyang iya, tapi kalau kekenyangan itu Nabi nggak pernah. Sampai kemerkaan kata orang Bogor bilang, itu tuh nggak pernah Nabi itu. Kenyang iya, tapi nggak pernah kemerkaan Nabi itu. Bahkan beberapa kali kalau kita baca dalam hadis itu, Nabi mengganjal perutnya itu dengan batu. Karena lapar. Dan Nabi tidak meminta-minta, Nabi tetap sabar. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab itu masuk ke tempat ya Nabi, itu beliau langsung nangis, begitu lihat langsung nangis. Nabi tidur di atas selembar tikar, yang ketika Nabi bangun itu kelihatan tapak tikernya di sini. Kalau gini kita masjid kita kan Masya Allah, ini karpetnya enak, empuk, pakai tidur mah pules begitu kan. Itu Nabi tikar, begitu bangun ada tapak tikar di pipinya gitu ya. Dan di sampingnya itu ada apa namanya kurma, dan bukan kurma yang bagus, kurma biasa. Itu Umar nangis melihat betapa orang yang dia puji, orang yang dia kemudian cintai itu hidupnya kok seperti itu begitu ya. Sampai Umar bilang, ya Rasulullah, raja-raja Romawi, kaisar, kemudian Kisra atau raja-raja Persia di gudang makanan mereka itu berlimpah. Mengapa Anda seperti ini begitu? Tapi kata Nabi SAW, ya Umar, biarkanlah mereka mendapatkan dunia, kita ingin menginginkan akhirat begitu. Seperti itu. Nah para jamaah Allah muliakan, ini umat Islam hari ini, coba kalau kita perhatikan, kalau sudah bicara makan, Masya Allah, ulalah pilah-pilih. Yang kedua, makannya itu seperti nggak bisa berhenti. Jadi pilah-pilih, pokoknya makan tuh harus yang enak begitu. Kalau nggak enak, nggak mau makan begitu. Saya itu pernah Pak ke satu sekolah ya. Sekolah itu mengadakan mabit ya. Jadi malam kerohanian Islam itu kan ada di Bogor, sekolah bagus itu ya. Dan sebetulnya oleh sekolah itu udah disiapkan menu makan. Jadi malam itu udah disiapkan menu makanan begitu ya. Enak makan saya, karena saya ikut makan di situ gitu kan. Tapi itu orang tua tetap ngirim itu Pak. Tetap ngirim makanan berlimpah untuk anak-anak mereka itu. Karena saking orang tuanya khawatir anaknya kelaparan. Padahal sekolah sudah menjamin dikasih makan gitu kan. Jadi ini bagaimana manusia sekarang itu, kalau ini baru bicara makan Pak, baru bicara hajatul udwiyah itu, kebutuhan jasmani, itu sudah out of control itu. Sudah nggak terkendali sekarang itu. Mulai dari rasanya, pedas aja sekarang udah macam-macam levelnya. Level 1 sampai level 5 begitu, kan level 10. Malah dulu mah ada pakai levelnya level jahanam begitu. Karena saking pedesnya gitu kan, itu makanya sama BP Pemui itu ditegur gitu kan, jangan pakai istilah-istilah yang jelek untuk makanan, dia pedas aja lah, pakai level, nggak usah pakai level jahanam. Dulu anak-anak bilang tuh Pak ada keripik setan begitu katanya, karena saking pedesnya gitu disebutnya keripik setan begitu kan. La haula wala quwata illa billah. Itu baru rasa gitu kan. Sekarang aja lihat macam-macam itu makanan. Bakso kan zaman dulu kita mah bakso urat ya, bakso rudal, bakso malpina. Sekarang bakso beranak. Atau muni, kata orang Bogor mah jibeuh, hiji ge sebeuh gitu ya. Karena saking gede sampai terpisah dari mangkoknya. Jadi mangkok baksonya khusus satu, mangkok mie-nya hiji beda. Jadi dua tuh mangkoknya. Karena begitu dibelek itu Pak, memang banyak bakso kecil-kecil gitu kan. Mau sebutnya bakso beranaknya sahabapana gitu. Itu manusia. Kalau sudah bicara memperturutkan nafsu, ini baru nafsu makan. Itu ngeri ya. Dan ujungnya apa? Banyak yang terbuang. Ya? Banyak nggak termakan. Saya lupa itu ada satu catatan itu kan, itu setiap hari itu di dunia itu
jumlah makanan yang terbuang itu sekian juta ton. Dan mohon maaf, yang paling banyak terjadi pembuangan makanan di mana, Pak? Di negeri-negeri muslim. Di Timur Tengah, di mana tuh banyak itu, termasuk di Indonesia. Banyak pembuangan makanan. Kalau di Jerman, kata kawan saya pernah ke Jerman, dia bilang kalau kita masuk ke restoran, makan, kemudian terbuang, tersisa, itu didenda itu. Nggak boleh sampai ada kemudian makanan itu nggak sampai termakan, itu kena denda itu. Tapi kalau sekarang para bapak bundannya kita ada undangan, hajatan, begitu ya, itu kita lihat di kolong-kolong kursi itu, kan prasmanan ngambil, masih banyak itu yang nggak termakan, masih utuh. Saya bilang, Masya Allah, Subhanallah. Ini karena begitu lihat prasmanan dia nafsu, dia ambil gitu, kan, segala macam dia ambil, tahu-tahu begitu dimakan perutnya nggak cukup, udah aja taruh di kolong kursi begitu kan, masih ada dagingnya, satenya, nasinya masih banyak. Ini yang namanya nafsu manusia itu. Makanya diingatkan oleh Imam Ibnu Jauzi, manusia kalau sudah itu dia memperturutkan syahwatnya, itu seperti binatang. Masuk Ramadan, Pak, kita diingatkan ini oleh Allah. Buat kita tuh dengan puasa, dengan saum ini, makan bisa cuma 2 kali sehari. Nggak perlu 3 kali. Malah dari riset terakhir itu saya baca, ya, manusia itu dirancang sebetulnya perutnya itu, organ-organ pencernaannya itu bukan untuk 3 kali sehari makan itu sebetulnya. Terlalu banyak makan 3 kali. Itu makan yang resminya, Pak, ya. Belum yang nggak resminya kan. Gitu. Pagi kan sarapan bapak gitu. Nanti masuk kantor ngapain, Pak? Jam 9. Ngopi, ada cemilan itu kan. Gorengan. Ya, keluar bentar atau pas mau masuk kantor, tukang gorengan beli dulu buat makan bareng-bareng gitu ya. Atau nyuruh ke pelaksana ya, ke ini apa office boy gitu ya, pamelikan kita tuh kue putu roti gitu kan sana kan, atau GoFood gitu. Nanti jam 12 makan siang gitu. Nanti sore mau pulang, ngopi lagi, makan lagi di situ. Gitu. Apalagi naik kereta sampai stasiun, punya tukang jajanan tuh stasiun tuh, gondang dia itu banyak tuh. Saya kalau gondang dia, ya Allah, ini benar-benar wisata kuliner, saya bilang gitu kan. Makan lagi sampai rumah, istri kan masak, makan lagi di sana itu. La haula wala quwata illa billah. Ini kita diingatkan dengan puasa bisa sehari 2 kali makan itu. Jangan sampai tadi ya kata Imam Jauzi, kal hinzir, nauzubillah, seperti babi, nauzubillah. Kita makan ini biasa aja. Jangan sampai kemudian berlebihan. Nabi sampai katakan orang kafir itu makan dengan 7 usus. Orang mukmin makan dengan 1 usus. Ini bukan makna hakiki. Untuk menggambarkan bahwa kalau orang kafir itu makan, mereka itu nggak berhenti-berhenti. Terus makan seperti itu. Dan makanya kalau orang-orang budaya Eropa itu kan table manner-nya sebelum makan utama, sebelum meal kan ada appetizer dulu. Kan itu, makanya sebelum meal ada appetizer dulu, lalu baru meal. Setelah meal kemudian apa? Ada dessertnya gitu kan, hidangan cuci mulutnya gitu kan. Orang Indonesia, orang Bogor, tuturutan kan itu. Ya. Hidangan pembukanya apa? Combro gitu kan. Makan utamanya padang. Apa penutupnya? Somai. Astagfirullah. Ini diingatkan kita dengan puasa ini oleh Allah dikembalikan pada settingan gitu kan, bahwa ayo makanlah yang ada saja begitu. Makan biasa, dengan 2 kali sehari cukup begitu, Masya Allah. Ini baru makan, Pak. Belum bicara nanti masalah kemudian tidur gitu. Kita dengan masuk Ramadan, itu kan dikurangi jam tidurnya. Karena kita begitu masuk Ramadan, kita sudah sahur. Malah mungkin para bapak insya Allah jam 3, setengah 4 udah bangun, bisa qiyamul lail dulu begitu. Ya? Bisa baca Quran dulu, lalu kemudian makan, santap sahur, ya, jelang azan subuh, berangkat ke masjid, udah berkurang jam tidur itu. Kemudian masuk ke siang harinya, ada kesempatan baca Quran, barangkali 1 halaman, 2 halaman. Nanti begitu maghrib kita sampai rumah kan buka puasa, langsung kita mengerjakan ibadah tarawih. Di 10 hari terakhir ibadah itikaf, kita dikurangi jam tidur itu. Karena hidup kita bukan untuk tidur. Hidup kita ini untuk ibadah kepada Allah. Tidur itu ketika memang kita butuh tidur. Kalau kita memang butuh tidur, ya tidur. Makanya Allah katakan waja'alna ya naumakum subata, kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Artinya kalau sudah capek, letih lelah, tidur. Tapi kalau lagi nggak capek, nggak letih lelah, ya jangan tidur begitu kan. Dan yang tidur yang baik itu bukan 8 jam sehari, Pak.
begitu. Tapi ketika memang capek tidur begitu kan. Karena para ulama ini mencontoh Nabi SAW. Beliau itu orang yang memang mengurangi jam tidur. Kalau kita baca dalam Al-Quran, ada 2 ayat sepengetahuan saya, yang Allah menyebutkan ciri hamba yang Allah cintai, itu yang mereka jarang tidur dan menghidupkan malam dengan ibadah. Disebutkan dalam beberapa ayat itu diantaranya, wa fariqu junahum minal madauji, yang kemudian lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya jauh dari tempat tidur, tidak berbaring, tidak kemudian tidur, karena mereka bangun menghidupkan malam itu. Wa tajafa junubuhum minal madauji, jadi badan mereka itu tidak nempel, tidak lengket ke ranjang mereka karena menghidupkan malam. Itu ciri-ciri hamba Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalaka, dan sebagian malam bangunlah kamu bertahajud seperti itu. Itu kaum muslimin. Makanya orang-orang kafir itu, para hadirin jamaah, tentara Romawi ketika perang menghadapi kaum muslimin, ditanya oleh panglimanya, seperti apa tabiat musuh kita ini? Dijawab oleh mata-mata tentara Romawi, mereka itu kalau siang perang seperti singa. Jadi bertarungnya luar biasa. Tapi kalau malam seperti rahib, seperti pendeta. Gimana? Ibadah itu dihidupkan seperti itu. Nah, masuk kita bulan Ramadan, para jamaah, itu kita bisa diminta mengurangi jam tidur kita. Dan sehat normal. Yang nggak boleh kan badan sudah capek, letih lelah, memaksa untuk aktivitas. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena kena microslip nanti begitu. Ini yang bahaya. Lagi bawa mobil gitu kan, tahu-tahu ngelenyap gitu kan, cuma sekian detik, atau bisa terguling itu nanti itu. Mobil gitu karena microslip, itu karena kurang tidur. Berhutang tidur jangan. Ketika apa? Badan capek, letih lelah, maksa aktivitas, itu yang bahaya. Itulah kesempatan tidur. Ketika capek, letih lelah, kita tidur. Tapi kalau sedang tidak letih lelah, ya jangan tidur begitu. Ini Masya Allah. Jadi kebutuhan jasmani ini atau hajatul udhiyah nanti di bulan Ramadan itu kan dikembalikan lagi oleh Allah kepada yang seharusnya kita umat muslim itu punya. Makan secukupnya saja. Ya, kemudian mengurangi tidur, jangan kebanyakan tidur. Sayang kita masuk Ramadan nanti, bulan yang pahala itu luar biasa, bulan panen pahala, bulan diskon amal, Pak, dengan amal yang sama tapi pahalanya itu berlipat-lipat begitu ya. Dalam satu hadis yang disebutkan Nabi SAW bahwa orang yang mengerjakan satu amalan sunnah itu karena kaman ada faridotan fima siwa, seperti menunaikan satu kewajiban di luar bulan lain. Jadi kita mengerjakan ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti amalan fardu. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, kalau dia mengerjakan amalan fardu karena kaman ada sab'in, dia seperti mengerjakan 70 kali di luar bulan Ramadan. Ini memang luar biasa. Kan sayang, Pak. Sementara kita ingin timbangan amal kita nanti dia mulai itu kan berbobot, berat seperti itu. Maka kesempatan di mana? Ramadan. Itu panen pahala, panen kebaikan di bulan Ramadan. Sayang kalau kemudian kita lebih banyak, mohon maaf ya, tidur, lebih banyak kemudian ya menghabiskan waktu yang tidak ada faedahnya. Lalu yang kedua, para jamaah Allah muliakan, bahwa naluri kita ini juga di bulan Ramadan ini dilatih di tempat supaya menjadi orang yang tadi sabar. Seperti kata Nabi, asyamu nisfus sobri. Saum itu separuh kesabaran. Karena ketika kita mengerjakan ibadah Ramadan, saum Ramadan, Nabi menyebutkan bahwa orang yang dia itu sedang mengerjakan ibadah Ramadan, idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yashub. Orang yang dia pada satu hari dia mengerjakan puasa, kata Nabi, jangan berkata kotor, jangan berkata kasar. Ini ngapunten ya, ini sekarang malah kita dicontohkan oleh pemimpin berbicara kasar dan kotor tuh kan. Sedih kita ini. Kita ini bangsa yang beradab dan mayoritas muslim. Maka lisan ini wajib dijaga begitu. Bagi seorang pemimpin, jangan pemimpin, Pak. Kita sebagai bapak saja, sebagai suami di rumah tangga, itu kan nggak boleh mencaci maki istri kita. Nabi itu katakan la tuqabbih wa la tadribul wajh.
jangan mencela istrimu, jangan memukul wajah istrimu. Jadi kepada istri saja kita nggak boleh itu, ya mencela istri kita tuh nggak boleh. Nabi jangankan mencela, Pak. Nabi itu jangankan mencela istrinya. Nabi itu nggak pernah bertanya dengan pertanyaan yang sifatnya itu interrogatif, menginterogasi. Kata Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun menjadi khodim, membantu rumah Nabi itu kata Anas bin Malik, saya 10 tahun hidup bersama Nabi, Nabi nggak pernah mencela istrinya, nggak pernah memukul istri-istrinya, bahkan tidak pernah berkata limadza. Kenapa? Nah, coba bayangkan, kalau kita kan sebagai suami suka, misalnya istri masak tutung, gosong gitu kan, kita suka nanya, kenapa tuh ditinggalin? Nah begitu kan? Kata Anas, Nabi itu nggak pernah bertanya begitu, karena saking menjaga perasaan istrinya itu masya Allah. Itu kita di rumah tangga saja diberikan adab, nggak boleh itu. Manggil anak saja kita tuh diminta oleh Quran, manggil dengan panggilan yang terbaik. Nabi Nuh, Pak, anaknya kan bangkang itu, luar biasa. Si Kan'an itu kan luar biasa bangkang, memusuhi Nabi Nuh. Begitu Nabi Nuh itu lihat anaknya mau tenggelam, Nabi Nuh sudah di atas perahu itu, apa panggilan Nabi Nuh pada anaknya? Kalau kita baca Quran, ya bunayya irkab ma'ana. Bunayya itu dalam bahasa Arab panggilan untuk anak kecil sebetulnya. Tapi bisa dipakai oleh orang tua memanggil anaknya yang dia sayangi. Jadi, walaupun tuh anaknya membangkang pada Nabi Nuh, bahkan menghina Nabi Nuh dan agama Allah ini, tetap Nabi Nuh tuh punya sayang dan memanggilnya apa? Ya bunayya, wahai anakku, irkab man, naik ke sini bersama dengan kamu. Saya nggak membayangkan nih ya, kalau nauzubillah jangan sampai Pak ya, ada orang tua anaknya bedegong gitu kan ya, berkedawang ngelian ngeyel gitu kan, ya dablek begitu kan gitu. Begitu anaknya celaka, kata bapaknya apa? Tuh kan, kata bapak juga makanya jangan dablek jadi anak. Gitu kan, itu sih makanya ngeyel gitu kan. Nah, nggak pernah itu Nabi bilang kita sama anaknya itu. Ini contoh buat kita kan, mana nauzubillah pun Pak ya, ya entah mudah-mudahan nggak terjadi kan, senakal-nakalnya anak kita nauzubillah nggak seperti anaknya Nabi Nuh kan, sampai kufur, sampai menghina bapaknya, nggak ada itu. Makanya orang berpuasa kata Nabi SAW, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab. Seseorang itu kalau dia di hari sedang berpuasa, jangan berkata kotor, berkata kasar. Ini diminta, kita dikembalikan pada akhlak-akhlak yang hasanah, akhlakul karimah. Jadi sedih kalau sekarang malah kayaknya kok orang biasa, bahkan ya pemimpin juga sampai kata-kata kasar gitu, itu gimana? Sedih sekali kita. Khawatir ditiru Pak sama anak-anak kita. Duh, punten ya. Ini saya kalau lihat anak-anak zaman now nih Pak ya, yang namanya Gen Z ini, itu kalau manggil temennya, ini punten ya, kamu orang Bandung ya, ini kalau sudah manggil temennya, panggil apa? Punten ya, punten Pak ini Pak, jing gitu Pak. Mana jing gitu Pak. Itu anak sekarang itu biasa Pak nyebut anjing ke temennya tuh. Biasa kan, itu kotor itu, kasar gitu kan. Saya bilang astagfirullah. Itu kalau saya lihat di media sosial atau mereka lagi main itu kan manggil teman, aduh ya Allah, itu kalau kata orang Bandung bilang Pak, mata kerabing celi Pak, itu panas kuping itu. Dengar mereka ngomong, astagfirullah, ini kok kayak ini mulutnya sampah semua, saya bilang gitu kan. Ini masuk Ramadan. Kita diminta untuk tadi wala yarfus wala yashab. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau ada orang berpuasa dia ditantang, diganggu, ya mau dipukul, mau diajak kelahi, maka dia harus jawab, inni maru shaimun, aku ini sedang mengerjakan ibadah puasa. Kita diminta mengendalikan emosi dan amarah. Para jamaah yang Allah muliakan, kita ini hari ini bangsa kita kalau nonton berita, kita ini kayak cold-blooded nation, bangsa yang berdarah dingin, senggol bacok sekarang Pak. Gitu. Jadi mana sedikit bacok. Berapa banyak itu istri dibunuh suami gara-gara suaminya tersinggung. Berapa banyak orang tua sampai tega ya membuat anak itu luka bahkan cacat karena kesal sama anak. Saya pernah baca itu berita, ada bapak saking kesal sama anaknya Pak, itu dibawa ke rel kereta dan kemudian ditaruh di situ supaya digeleng kakinya itu.
sama kereta itu. Karena saking kesel anaknya cengeng nangis terus. Ada yang juga sampai ibunya nyulut itu anaknya, digosok pakai setrika yang panas karena kesel anaknya nangis terus. Saya bilang la haula wala quwata illa billah. Ini kita ini kaum muslimin kok jadi bangsa yang gampang marah, gampang meledak emosinya begitu kan? Hanya gara-gara masalah yang gak seberapa yang kita sabar itu. Masya Allah itu. Allah karim. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamah wajah, ketika sedang jihad fisabilillah, sedang perang itu, sudah tarung dengan musuh satu lawan satu, musuh sudah terpojok, kemudian tinggal ditebas oleh Sayyidina Ali. Ini musuh lalu meludahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika diludahi, Ali menahan pedangnya, tidak jadi kemudian membunuh musuh ini. Kenapa? Ali mengatakan kemudian bahwa aku tidak ingin membunuh musuh karena dendam. Aku yang membunuh musuh itu karena Allah. Bayangkan Pak, sampai ditahan lagi oleh beliau itu pedangnya, tidak jadi membunuh musuhnya. Jelema zaman ini mau diciduhan. Itu bukan cuma dibacok, dimutilasi kali itu, Masya Allah, gitu kan. Jadi memang ini harusnya kita masuk Ramadan ini para hadirin, kita bisa mengembalikan diri kita, ya kalau istilah handphone itu reset factory itu, ya, kembali ke setelan pabrik, kembali pada fitrah kita, karena sudah Allah berikan nih training, ya bulan pendidikan 1 bulan penuh. Para bapak yang punya kantor atau kerja di perusahaan kan, itu kan suka mengadakan training buat karyawan macam-macam. Berapa kosnya? 3 hari pelatihan ini bisa belasan juta itu. Ini kepala daerah mau retreat ini di Akmil Magelang, itu kan, yang udah dilantik itu mau di retreat pelatihan di Akmil Magelang. Biayanya 13 miliar Pak itu. Kita masuk Ramadan free of charge, nggak bayar sedikit pun. Asal apa? Kita hayati, kita jiwai, kita kerjakan dengan dorongan iman. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang puasanya karena iman dan wahtisaban, hanya mengharap ridho Allah, apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, diampuni segala dosa yang telah lalunya itu. Ini kesempatan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, yang kalau sebuah kantor, perusahaan, instansi pemerintah mau bikin pelatihan karyawan, itu biayanya pasti belasan juta. Ini yang retreat kepala daerah itu di Magelang itu Pak 13 miliar biayanya itu. Untuk apa? Pelatihan buat para kepala daerah ini kan. Nah, kita ini masuk Ramadan. Maka kita siapkan para hadirin, ya, jiwa kita, siapkan juga agama kita ini, ilmu kita sambut dengan keimanan, kesempatan. Ya Allah, saya ingin perbaiki diri saya di Ramadan ini biar lebih baik lagi. Ya Allah, saya dulu gampang marah, sekarang bisa lebih sabar. Dulu ya Allah, saya suka kalau makan begini begitu, sekarang bisa lebih tahan, lebih sabar dalam makan. Ya Allah, saya suka malas ibadah. Ya Ramadan, berikan saya kesempatan kesehatan, bisa ibadah tarawih, baca Quran, saum Ramadan seperti itu. Masuk Ramadan, ya Allah, saya dulu jarang sedekah, jarang infak. Masuk Ramadan, Pak, banyak-banyak berinfak. Karena infak bulan Ramadan itu Allah lipat gandakan itu pahalanya seperti itu. Ini maka kita sambut dengan persiapan diri. Kalau bisa Pak, ini kayaknya sekolah, kita punya agenda. Ini Ramadan kita mau ngapain? Ada target-target apa yang mau dicapai? Karena kalau nggak begitu Pak, nggak terukur, kita merasa udah baik, padahal ternyata sama kayak tahun lalu, gitu-gitu aja begitu. Dan kita harus punya target. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini baca Qur'annya bisa full 30 juz. Kemarin cuma 10 juz, 12 juz, sekarang mudah-mudahan bisa 30 juz. Maka punya target, sehingga punya kemudian agenda. Pada subuh baca Quran, pada zuhur baca Quran, nunggu berbuka baca Quran, seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan saya tahun ini Ramadan itikaf bisa full 10 hari di masjid. Aduh Pak, nih masjid kita kurang apa, ini udah nyaman ini. Masya Allah, ya. Ya, yang saya prihatin tuh Pak, malah di kampung-kampung sepi itikaf itu. Yang di perkotaan, di komplek-komplek malah rame itikaf terus terang Pak, gitu Pak. Saya pernah ke BSD Pak, Bumi Serpong Dami itu, ya. Ada Masjid Asy-Syarif Al-Azhar kalau Bapak tahu, itu dekat taman hutan, taman kota yang 1 kalau nggak salah itu ya. Situ, itu kata DKM-nya, Bapak kalau mau itikaf sini Pak, nggak usah bawa apa-apa. Makanan full,
DKM jamin, jamah juga pada bawa makanan. Dan kata beliau, Pak, kata pengurus DKM, ini saya sampai bingung, Pak. Kenapa? Karena jamaah itikaf sampai keluar masjid membludak. Nah, kalau nggak di masjid, apa namanya itikaf begitu? Ini karena saking semangatnya, Pak. Saking semangatnya itikaf sampai membludak ke parkiran gitu kan. Allahu Akbar. Nah, ini kita harus punya target, punya keinginan. Apalagi bisa sudah nyaman, Pak, di sini, Pak. Masya Allah, kamar mandi ada air banyak, karpetnya juga nyaman seperti itu. Nah, kalau makanan saya kira, saya percayalah disuplai lah gitu kan, mau apa gitu kan, tinggal kita bawa diri kita. Sungguh-sungguh untuk Ramadan kali ini kita bisa lebih baik lagi dan menjadikan diri kita mendapat pendidikan tarbiyah robbaniyah, pendidikan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ajak keluarga kita. Nah, ajak mantu bapak, cucu bapak sama-sama jaga Ramadan ini supaya lebih baik lagi. Jangan fokusnya kepada Ramadan ini, nanti Lebaran, warna apa ya seragam baju keluarganya ya. Udah begitu ya, udah mulai itu. Wah, hari ini kita coklat ya. Ya boleh saja sih, Pak, tapi itu bukan jadi tujuan utama. Bukan, yang paling utama harus punya agenda Ramadan ini. Ya, itu barangkali yang bisa Al-Fadil sampaikan untuk mengingatkan juga saya pribadi karena ini sudah masuk Ramadan. Ya, juga mohon maaf lahir batin, ya, walaupun bukan satu kewajiban kita mohon maaf-maafan di menjelang Ramadan, tapi ini untuk sebagai sebuah adab-adab lah, supaya kita masuk Ramadan sudah sama-sama bersih ya dari segala kesalahan antar hamba Allah dan kita menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Itu barangkali yang disampaikan. Mangga bila ada yang ingin ditanyakan, bila ada saya persilahkan. Tafadhal maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang di bulan Ramadan itu Nabi sebutkan ya bahwa Ramadan itu futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, wa ghaliqat abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka jahim, wa sulsilatil syayatin, dan para setan itu dibelenggu, dirantai begitu. Itu hadisnya sahih dan banyak hadisnya itu ya. Ada dua penafsiran ulama tentang hadis-hadis ini. Yang pertama bahwa syaitan itu dibelenggu, yang dibelenggu adalah para ru'usus syayatin. Jadi pimpinan-pimpinannya gitu. Jadi top leadernya itu yang dibelenggu, karena dalam hadis lain juga disebutkan bahwa yang dibelenggu itu adalah para setan-setan yang min kibari syayatin, para pimpinan-pimpinan syaitan. Sehingga setan-setan yang kecil-kecilnya itu memang masih ada. Ini penafsiran sebagian ulama. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa syaitan itu dibelenggu dengan puasanya orang yang saum itu. Dengan saum itu maka membelenggu syaitan tadi. Nah, tapi manusia belum aman. Kenapa? Karena tadi yang Bapak sampaikan, kita ini Allah berikan hawa nafsu. Itu fitrah manusia, hawa nafsu itu. Dalam Quran surat Ali Imran 14 Allah sampaikan, zuyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadzhab wal fiddah, al-ayah. Allah sampaikan dihiaskan pada manusia itu syahwat. Nah, ini ya. Syahwat, kesenangan, itu hawa nafsu, ketertarikan. Pada apa? Minan nisa'i wal banin, pada istri, pada wanita. Senang juga pada anak-anak gitu kan. Lalu wal qanatiril muqantarati minadzhab wal fiddah. Senang pada harta perhiasan berupa emas dan perak. Dalam lanjutan ayatnya kepada ternak, kepada kuda, seperti itu. Nah, itu memang fitrah manusia. Karena tadi Allah sampaikan zuina, berarti memang dihiaskan, diberikan pada kita itu ketertarikan pada macam-macam kenikmatan dunia. Itulah hawa nafsu. Nah, makanya kemudian Allah Ta'ala Maha Adil, Pengasih dan Penyayang. Manusia selain diberikan hawa nafsu, satu diberikan akal. Dengan akal itu nanti dia menimbang gitu kan. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, nggak cukup akal. Allah Maha tahu manusia itu lemah akalnya. Maka diberikan tuntunan risalah agama ini. Datangkanlah Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Menuntun akal, supaya akal ketika akan dia itu memenuhi hawa nafsunya, dia punya barometer. Kalau dalam bahasa agama punya miqyasul a'mal, punya standarnya. Kalau makan itu standarnya apa?
Kalau saya senang dengan harta, standarnya apa? Nah, itu kan maka kemudian agama itu mengisi akal manusia, akal tunduk pada agama. Kalau akal sudah tunduk pada agama, maka dia harus bekerja menaklukkan hawa nafsunya, supaya kemudian nafsunya itu juga ketika dipenuhi sesuai dengan tuntunan akal yang telah dibimbing oleh agama tadi itu. Nah, itu makanya Allah Maha Adil, pengasih dan penyayang. Kalau manusia nggak punya hawa nafsu juga repot. Kita nggak mau kerja Pak, karena ngapain lah, nggak butuh duit, begitu kan ya. Nggak mau ngerenov rumah, nggak mau kemudian berikan anak-anak baju yang bagus, itu kan sebetulnya bagian hawa nafsu, itu ya. Nggak mau nikah juga jangan-jangan, karena nggak punya hawa nafsu. Nah makanya Allah berikan manusia hawa nafsu, diantaranya tadi, kebutuhan jasmani, nafsu makan, minum, kebutuhan naluriah itu juga ya. Nah, tapi Allah Maha Pengasih Penyayang, manusia diberikan akal dan dibimbing dengan risalah agama ini. Nah, itulah manusia. Kalau di hati dia saum, maka setan dibelenggu, tinggal dia bertarung dengan hawa nafsunya. Bagaimana dia kendalikan hawa nafsunya itu supaya tunduk kepada perintah Allah dan tunduk pada larangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berperan? Akal kita lah di sini. Yang harus kemudian berperan di dalam mengendalikan hawa nafsu dengan tuntunan agama. Begitu barangkali jawabannya, Pak ya. Cukup Pak? Nah, baik cukup ya. Baik, mudah-mudahan memberikan manfaat persiapan kita menjelang Ramadan ini ya, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.